Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Inderwinarsi dengan NIM A1A1230057. Saya dari Universitas Halu Oleo, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu metode perkembangan motorik yang diampu oleh Ibu Nur Hasana, SPD MPD. Adapun materi yang akan saya ulas pada video ini yaitu hakikat dan pentingnya perkembangan motorik. Baik, yang pertama adalah hakikat perkembangan motorik. Dalam buku anak para sekolah tahun 2000 tertulis bahwa masa 5 tahun pertama adalah masa pesatnya perkembangan motorik anak. Motorik adalah semua gerakan yang mungkin dapat dilakukan oleh seluruh tubuh. Sedangkan perkembangan motorik dapat disebut sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Perkembangan motorik ini erat kaitannya dengan perkembangan pusat motorik di otak. Keterampilan motorik berkembang sejalan dengan kematangan syaraf dan otot. Oleh sebab itu, setiap gerakan yang dilakukan anak, sesederhana apapun itu, sebenarnya merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh anak. Jadi, otaklah yang berfungsi sebagai bagian dari susunan syaraf yang mengatur dan mengontrol semua aktivitas fisik dan mental seseorang. Aktivitas anak terjadi di bawah kontrol otak. Secara simultan dan berkesinambungan, otak terus mengolah informasi yang ia terima. Bersamaan dengan itu, otak bersama jaringan syaraf yang membentuk sistem syaraf pusat yang mencakup 5 pusat kontrol akan mendiktekan setiap gerak anak. Dalam kaitannya dengan perkembangan motorik anak, perkembangan motorik berhubungan dengan perkembangan kemampuan gerak anak. Gerak merupakan unsur utama dalam pengembangan motorik anak. Oleh sebab itu, perkembangan kemampuan motorik anak akan dapat terlihat secara jelas melalui berbagai gerakan dan permainan yang dapat mereka lakukan. Jika anak banyak bergerak, maka akan semakin banyak manfaat yang dapat diperoleh anak ketika ia makin terampil menguasai gerakan motoriknya. Selain kondisi badan juga semakin sehat karena anak banyak bergerak, ia juga menjadi lebih percaya diri dan mandiri. Anak menjadi semakin yakin dalam mengerjakan segala kegiatan karena ia tahu akan kemampuan fisiknya. Anak-anak yang baik perkembangan motoriknya biasanya juga mempunyai keterampilan sosial positif. Mereka akan senang bermain dengan teman-temannya karena dapat mengimbangi gerak teman-teman sebayanya seperti melompat-lompat dan berlari-larian. Dalam buku Balita dan Masalah Perkembangan tahun 2001, secara umum ada 3 tahap perkembangan keterampilan motorik anak pada usia dini, yaitu tahap kognitif, tahap asosiatif, dan tahap autonomous. Pada tahap kognitif, anak berusaha memahami keterampilan motorik serta apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu gerakan tertentu. Pada tahapan ini, dengan kesadaran mentalnya, anak berusaha mengembangkan strategi tertentu untuk mengingat gerakan serupa yang pernah dilakukan pada masa yang lalu. Pada tahap asosiatif, anak banyak belajar dengan cara coba meralat olahan dan penampilan atau gerakan akan dikoreksi agar tidak melakukan kesalahan kembali di masa mendatang. Tahap ini adalah perubahan strategi dari tahapan sebelumnya, yaitu dari apa yang harus dilakukan menjadi bagaimana melakukannya. Selanjutnya, tahap autonomous. Gerakan yang ditampilkan anak merupakan respon yang lebih efisien dengan sedikit kesalahan. Anak sudah menampilkan gerakan secara otomatis. Baik, selanjutnya adalah pentingnya keterampilan motorik. Pertumbuhan fisik anak diharapkan dapat terjadi secara optimal karena secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku anak sehari-harinya. Secara langsung, pertumbuhan fisik anak akan menentukan keterampilan dalam bergerak. Misalnya, anak usia 4 tahun yang bentuk tubuhnya sesuai dengan usianya akan melakukan hal-hal yang lazim dilakukan seusianya, seperti bermain dan bergaul dengan lingkungan keluarga dan teman-temannya. Apabila ia mengalami hambatan tertentu, seperti tubuhnya terlalu gemuk atau malas dan lemas bergerak, anak akan sulit mengikuti permainan yang dilakukan oleh teman-teman sebayanya. Sementara itu, secara tidak langsung, pertumbuhan dan perkembangan kemampuan fisik motorik anak akan mempengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri dan orang lain.
Ini semua akan tercermin dari pola penyesuaian diri si anak secara umum. Misalnya, sejak anak yang kurang terampil menendang bola akan cepat menyadari bahwa dirinya tidak dapat mengikuti permainan sepak bola, seperti yang dilakukan oleh teman sebayanya. Hal itu menyebabkan ini menarik diri dari lingkungan teman-temannya. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa keterampilan motorik di dalamnya tercakup keterampilan gerak sangat diperlukan untuk anak bermain. Contoh nyata atau studi kasus tentang hakikat dan pentingnya perkembangan motorik, yaitu bayi yang baru lahir secara bertahap, belajar mengangkat kepala, berguling, merangkak, hingga akhirnya berjalan. Setiap tahap ini merupakan bagian dari perkembangan motorik yang sangat penting. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang sering melakukan aktivitas fisik seperti bermain di luar ruangan cenderung memiliki perkembangan motorik yang lebih baik dibandingkan anak-anak yang lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Contoh nyatanya yaitu seorang anak lahir prematur dan harus dirawat di ruangan NICU selama beberapa minggu. Meskipun ia berhasil melewati masa kritis, anak tersebut mengalami beberapa tantangan dalam perkembangannya, terutama dalam hal motoriknya. Ia seringkali terlihat kaku dan kesulitan mengontrol gerakan tubuhnya. Nah, kemudian di sini orang tua anak tersebut bekerja sama dengan tim medis untuk memberikan stimulasi yang tepat bagi bayi mereka. Mereka melakukan pijatan bayi, terapi fisik, dan memberikan mainan yang merangsang perkembangan motorik. Nah, dari hasil tersebut, dengan dukungan dan konsisten, anak tersebut mengalami kemajuan yang lebih baik. Gerakannya menjadi lebih luas dan ia mulai menunjukkan minat untuk bermain dengan mainan yang lebih kompleks. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa anak-anak prematur membutuhkan dukungan khusus untuk mencapai potensi perkembangannya. Intervensi dini sangat penting untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Pendapat saya tentang materi ini adalah, menurut saya perkembangan motorik adalah proses yang sangat menakjubkan. Melihat seseorang bayi belajar merangkak, berjalan, dan berlari adalah pengalaman yang luar biasa. Perkembangan motorik tidak hanya penting untuk mencapai milestone fisik, tapi juga berperan besar dalam membentuk kepribadian dan kepercayaan diri anak. Selain itu, dengan mendorong perkembangan motorik sejak dini, kita dapat membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang sehat, aktif, dan mandiri. Nah, baik itu saja yang dapat saya paparkan dalam video kali ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.